Selamat datang kembali di sesi pendalaman kita. Hari ini, kita bakal ngobrolin soal pemikiran dari sosok yang cukup dikenal ya, Orlando Bloom. Sumber kita kali ini kutipan dari wawancaranya di Jay Shetty Podcast. Nah, di situ dia banyak cerita soal prinsip hidup, gimana dia hadapi rasa takut, sampai ya perjalanan pribadinya gitu. Misi kita, kayak biasa, kita coba tarik pelajaran-pelajaran penting yang mungkin, siapa tahu, bisa Anda pakai juga di kehidupan sehari-hari. Oke, mari kita mulai bedah sama-sama. Iya, siap. Dan mungkin perlu digarisbawahi ya, ini kita coba pahami alur pikirannya Bloom berdasarkan apa yang dia share di wawancara itu. Kita cari polanya, relevansinya buat kita semua. Bukan cuma soal hidup dia yang unik, tapi juga tantangan yang ya kita semua hadapi lah. Dia melihatnya itu lebih ke filosofi hidup, pemandu gitu. Bukan sekedar ritual agama. Dia nyebut praktik intinya itu Nam Myoho Renge-kyo. Fokusnya di hukum sebab akibat. Nah, nama Yoho Renge-kyo ini, gimana ya bilangnya? Ini lebih dari sekedar mantra sih. Ini semacam ikrar, komitmen buat bangkitin potensi pencerahan diri dan bantu orang lain juga. Sambil nyelaraskan diri sama hukum alam semesta lewat praktek chanting. Bloom sendiri ngegambarinnya kayak lagi bersihin cermin. Jadi praktek ini bantu dia dapat kejernihan mental, nemuin ritme di tengah ya kekacauan hidup. Malah ada cerita menarik. Fokus dari chanting ini ternyata bantu dia dapat nilai bagus di ujian seni. Padahal itu bidang yang udah sempet dia tinggalin. Nah ini nunjukin gimana praktek kuno bisa jadi apa ya, pegangan gitu di zaman sekarang. Terus ada prinsip 8 angin juga, tetap teguh meskipun ada untung rugi, pujian celaan, dan sebagainya. Ini relevan banget, apalagi buat dia yang sering disorot publik kan? Oh, jadi ini bukan cuma soal cari tenang sesaat gitu ya, tapi lebih ke bangun fondasi mental yang kuat lewat komitmen praktik itu. Beda dong ya sama katakanlah meditasi mindfulness biasa? Iya, bisa dibilang begitu. Ada elemen dedikasi, keyakinan, sama potensi transformasi diri yang lebih dalam mungkin ya dalam prakteknya dia. Dan kejernihan mental ini kayaknya penting banget buat dia. Apalagi pas dia harus berhadapan sama ketakutannya sendiri. Nah, ini dia nih sisi yang, wah, cukup ironis ya. Dia kan aktor, tampil di depan jutaan orang, tapi ngaku punya demam panggung parah dari kecil. Ini nyambung sama rasa takut internal yang muncul lagi pas dia bikin acara To The Edge, yang dia coba aktivitas ekstrim kayak wingsuiting, freediving. Dia bilang, ini bukan cuma soal nyali fisik, tapi lebih ke percaya sama diri sendiri, sama prosesnya. Dan ya, menerima kalau ada hal di luar kendali kita. Ada cerita lucu malah, pas dia ngerasa hilang kendali, dia malah fokus ke hal sepele kayak baju yang dia pakai, buat balikin fokus pikirannya. Parah, patah hati, tantangan lain, dia nggak ngelihatnya sebagai kemunduran atau tragedi gitu aja. Tapi justru, wah kesempatan emas buat tumbuh. Metaforanya bagus banget, warna-warna pekat yang justru memperkaya kanvas kehidupan Anda. Ini bukan pasrah yang pasif ya, tapi aktif nyari makna, nyari pelajaran dari kesulitan. Nah ini mungkin bisa jadi pertanyaan juga buat Anda pendengar. Gimana caranya Anda bisa mulai ngelihat tantangan hidup Anda bukan sebagai tembok ya, tapi sebagai undangan buat berkembang. Betul, betul. Perlu kesadaran aktif ya buat nge-frame ulang kayak gitu. Nggak otomatis soalnya. Nah, ngomongin kesadaran, ini nyambung ke soal hubungan dan kesadaran diri. Belum cerita soal kerangka, aman dilihat dirayakan. Safe seen celebrated. Dia dapat ini dari Hoffman Institute, lembaga yang emang fokus ke pengembangan diri intensif gitu kan. Ini jadi kayak tolok ukur buat dia. Ya, tolok ukur yang kuat banget itu. Jadi dalam interaksi kita, entah sama pasangan, teman, keluarga, atau bahkan diri sendiri nih, kita ngerasa aman nggak jadi diri sendiri. Ngerasa beneran dilihat dan dipahami, dan ngerasa keberadaan kita tuh dirayakan. Konsep ini juga nyambung ke ide melepaskan atau letting go dalam hubungan. Lepasin ekspektasi yang berlebihan, lepasin kontrol, dan mulai lihat pasangan sebagai cermin buat kita tumbuh bareng. Kayak dia bilang, 2 pohon akarnya kuat, dampingan, tapi cabangnya tumbuh bebas. Ada juga insight dari pengalaman spiritualnya. Hargai tiap interaksi seolah itu yang terakhir. Wah ini dalam banget sih implikasinya. Mendorong kita buat hadir penuh, menghargai momen sama orang lain. Dan hubungan sama diri sendiri itu, wah penting banget ya. Sering nggak sih kita berhenti bentar, terus nanya ke diri sendiri, gue aman nggak nih sama pikiran gue sendiri? Gue lihat dan akui nggak kebutuhan gue?
gue ngerayain diri gue sendiri nggak, lepas dari pencapaian atau apapun. Ini nyambung juga sama pergulatan Bloom soal nilai diri. Pertanyaan, gue cukup nggak sih? Atau rasa nyaman pas lagi sendirian? Kayaknya ini universal banget ya rasanya. Tentu, tentu. Dan penawarnya buat rasa nggak cukup atau kewalahan di zaman sekarang ini, kata Bloom, ya kembali ke dasar, kehadiran, presence, rasa syukur buat hal-hal kecil, kesederhanaan. Ini bukan berarti lari dari hidup yang kompleks ya, tapi sadar milih fokus. Di tengah gempuran distraksi teknologi, banjir informasi, perlu ada disiplin diri buat nyambung lagi sama apa yang beneran penting buat jiwa kita. Ini bukan cuma soal biar enak aja rasanya, tapi aktif mengarahkan perhatian ke hal yang menutrisi. Nah pertanyaannya, gimana kita bisa jaga fokus itu di tengah semua berisik ini? Oke, jadi kalau kita rangkum nih dari obrolan Bloom tadi, ada beberapa poin kunci ya. Kekuatan punya filosofi hidup sebagai pegangan, terus kemampuan buat melihat tantangan sebagai cara buat tumbuh, kesadaran dalam hubungan, pakai kerangka, aman, dilihat, dirayakan, sama pentingnya kehadiran, syukur, dan disiplin diri di era sekarang. Dari semua ini, kira-kira apa nih yang paling kena buat Anda dan perjalanan Anda saat ini? Nah, sebagai penutup mungkin kita bisa renungkan lagi satu gagasan kuat tadi ya. Nasihat buat memperlakukan setiap pertemuan seolah itu bisa jadi yang terakhir. Coba deh bayangin sejenak aja, kalau Anda benar-benar menerapkan cara pikir ini, mungkin cuma buat hari ini aja, kira-kira gimana itu bakal mengubah cara Anda ngomong, cara Anda dengerin, dan cara Anda berinteraksi sama setiap orang yang Anda temui hari ini. Sebuah pemikiran buat Anda bawa pulang. Oke, terima kasih banyak sudah menyimak sesi pendalaman kita kali ini. Semoga ada inspirasi kecil yang bisa Anda bawa ya. Sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya.